Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai pasal 70 sampai dengan pasal 73 Undang-Undang PT. Ketika perusahaan menerima net profit, ya bukan revenue, cari sendiri di Google bedanya apa. Ketika perusahaan menerima net profit, direksi dan RUPS tentunya ya bisa memutuskan untuk menggunakan laba bersih ini untuk apa gitu. Jadi macam-macam. Laba bersih ini nggak cuman bisa jadi dividen saja, tapi juga bisa masuk ke dana cadangan wajib. Ya, gunanya apa? Untuk menutupi kerugian perseroan yang mungkin diderita di tahun berikutnya. Tahun ini untung, bisa jadi tahun depan rugi kan? Nah, untuk menutupi operasional dan kerugian tersebut harus ada dana cadangan wajib. Biasanya sebesar 20%. Lalu bisa juga ada tantim atau bonus buat direksi dan atau komisaris. Bisa juga digunakan sebagai bonus untuk karyawan. Dividen ini juga banyak bentuknya. Nggak selalu harus tunai, tapi bisa juga dalam bentuk aktiva seperti barang atau aset perusahaan, atau juga dividen stok, ya, diterbitkan saham baru untuk dimiliki oleh para pemegang saham sebagai pengganti dari dividen yang ada. Jadi anggapannya kayak setor modal lagi, tapi nggak perlu setor modal. Karena apa? Karena duitnya di-convert dari dividen yang harusnya menjadi hak dari pemegang saham menjadi setoran kembali ke dalam PT, dan para pemegang saham yang dianggap telah menyetor tadi itu ditukerin dengan stok atau saham baru dari perseroan. Selain itu, masih tentang dividen, ada dua time frame untuk membagi dividen ini. Satu yang biasa kita kenal, dividen tahunan. Jadi kalau dilihat ketika tutup tahun buku, ada keuntungan, bisa kita bagikan. Yang kedua, ada yang namanya dividen interim. Jadi dividen ini dibagikan berdasarkan keputusan RUPS. Tapi ada dua syaratnya. Satu, syarat pertama ya, itu pembagian dividen ini tidak boleh mengakibatkan dana perseroan itu berada di bawah modal disetor plus dana cadangan. Jadi harus di atasnya sini nih. Katakan kalau modal disetor 1M, dana cadangannya 200 juta, 1,2 M. Kalau ternyata pembagian dividen ini menyebabkan kekayaan perseroan menjadi 1M, berarti kan di bawah 1,2 kan? Maka dividen interim ini nggak boleh dibagikan. Tapi kalau misalnya ada sisa uang 2M, dibagikan sebagai dividen cuma 800 juta, sehingga sisanya masih di atas atau samalah paling nggak dengan modal disetor dan juga dana cadangan ini sebesar 1,2 M, itu masih boleh dibagikan. Dan syarat kedua, pembagian dividen interim seperti ini tidak boleh mengganggu operasional perusahaan, ya, kegiatan operasionalnya nggak boleh terganggu, dan juga nggak boleh merugikan kreditor lain. Misalnya ada orang utang nggak dibayar, malah bagi dividen. Ini kalau ketahuan bisa dijadikan dasar untuk diajukan pemeriksaan seperti yang ada di pasal 138 Undang-Undang PT. Ya, jadi hati-hati dalam membagi dividen interim ini. Karena selain ada resiko 138 tadi, pemeriksaan, ada juga resiko lainnya. Resiko lainnya apa? Kalau sampai ditutup tahun ternyata ditemukan direksi dan RUPS melanggar ketentuan ini. Ya, kenapa saya bilang RUPS? Karena RUPS adalah ultimate beneficiary dari pembagian dividen seperti ini. Jadi kalau terbukti mereka melanggar ini, maka yang tanggung jawab itu adalah direksi dan dewan komisarisnya. Kenapa kok mengizinkan RUPS ambil duit? Padahal ini tidak sesuai dengan syarat-syarat yang tadi disebutkan. Dan pada akhir tahun terbukti perusahaan ternyata nggak untung malah rugi. Ya, jadi karena direksi juga salah kok mengizinkan, dan juga mungkin setelah itu harusnya direksi udah memperkirakan nih uangnya cukup atau enggak untuk operasional. Nah sekarang kok malah penjualan turun, cost naik, sehingga perusahaan jadinya malah merugi. Nah terus yang kemarin dividennya untuk apa? Nah ini direksi harus memanggil para pemegang saham dan menyuruh mereka mengembalikan
dividen tersebut. Nah, apa akibatnya kalau dividennya tidak dikembalikan? Maka yang bertanggung jawab adalah direksi dan dewan komisaris secara tanggung renteng dan juga pribadinya. Maka dari itu saya selalu tekankan bahwa jangan gampang untuk menerima jabatan terutama komisaris ya, sebagai dewan komisaris. Kenapa? Karena kalau biasanya untuk jadi direktur atau direksi ya, bagian dari direksi, itu kita sadar bahwa kita harus kerja. Meskipun mungkin mereka tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum, paling enggak ya, nggak ada pilihan lain, mereka yang harus kerja gitu. Jadi mereka yang harus tanda tangan, mereka yang harus meng-ACC, meng-planning dan segala macam, mengeksekusi ya. Ya terpaksa mereka direksi dengan segala resiko cuannya dan resiko ruginya kalau sampai ada apa-apa. Tapi biasanya mereka ini pemain-pemain pasif, investor-investor doang. Iseng, pengen punya jabatan. Masuklah jadi komisaris. Either dengan keinginan sendiri atau disuruh yang lain, udahlah kamu aja komisaris. Lalu kita jadi komisaris. Hal-hal sekecil dividen seperti ini, pasalnya cuma di 70 sampai 73, cuma 3 pasal. Undang-undang PT itu ada berapa pasal? Cuma 3 ini kena. Bisa jadi maunya kita invest itu cuan, malah ikut nanggung secara pribadi dari kantong kita. Untuk masukin ke PT sebesar apa? Kembali lagi, modal disetor plus 20% dana cadangan itu tadi. Kalau ini sudah terpenuhi, biasanya aman. Jadi jangan kalian kalau misalnya punya perseroan, apalagi direksi dan komisarisnya, kita ini nggak di bawahnya RUPS. Ya. Kita ini sejajar, setara. Saya sering tuh interview orang, katanya direksi dan komisaris itu pegawainya RUPS atau bawahannya RUPS. Itu salah. Ya, sistem ini dibentuk mirip dengan trias politika. Ya. Enggak serta-merta presiden tunduk sama DPR atau sebaliknya, dan gitulah, kita nggak bahas itu hari ini. Tapi intinya seperti itu, setara. Jadi dengan penafsiran demikian kita tahu bahwa kita sebagai direksi itu punya kewenangan untuk menghentikan tindakan yang diputuskan dalam RUPS yang kita rasa semena-mena terhadap perseroan. Karena direksi ini yang punya fiduciary duty, kita yang menjelma ya, spiritnya kita itu masuk dalam badan hukum ini, yang awalnya nggak punya spirit, nggak punya will, kita masukkan will kita sebagai direksi, sehingga sudah seperti kita ini sudah jadi merger, jadi satu dengan PT anggapannya. Nggak mungkin dong kita mau bagi duit kalau kita sendiri sedang merugi. Nah, prinsip yang sama harus diterapkan kalau kita ini direksi. Meskipun ya mungkin yang sulit kalau posisinya tumpang tindih, kita sebagai direksi tapi juga pemegang saham. Tapi tetap saja ketika kita mengiyakan jabatan sebagai direksi, kita harus merepresentasikan will atau kehendaknya perseroan secara keseluruhan, bukan hanya RUPS saja. Sekian video tentang pasal 70 sampai 73. Sampai jumpa di video-video berikutnya.